ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jadi syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan waras pikiran sehingga kita bisa mengikuti mata pembelajaran hari ini di ruangan yang sederhana ini. Selamat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada alam Islamiyah dan daripada alam kebodohan ke alam pengetahuan. Baiklah, sebelum kita masuk mata pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Pak, Bu. Kenapa dia tidak masuk? Sakit, Bu. Ada surat izinnya enggak? Enggak ada, Bu. Nanti ketika teman-teman enggak bisa masuk kelas, teman-teman usahain ya buat surat izin supaya kenapa? Supaya bisa Ibu buat keterangannya di absen. Baik dia terkendala dari sakit maupun membantu kedua orang tuanya. Baiklah, hari ini kita masuk pembelajaran mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, teman-teman tahu apa itu warga negara? Saya, Bu. Ya, apa Marina? Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan ditetapkan oleh undang-undang. Betul sekali, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, warga negara Indonesia itu adalah orang-orang asli atau orang-orang bangsa Indonesia dari negara lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga bisa warga negara adalah sebuah negara yang penduduk yang berdasarkan keturunan tempat lahir dan sebagaimana yang telah mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Adapun asas kewarganegaraan yang pertama itu adalah asas ius sanguinis. Siapa di sini tahu apa itu asas ius sanguinis? Saya, Bu. Ya, apa Marina? Keturunan, Bu. Betul sekali. Di mana asas ius sanguinis di sini adalah berdasarkan pada keturunan sedarah atau berdasarkan dari kedua orang tua. Di mana contoh ya, seseorang yang dilahirkan di suatu negara, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang lain atau berbeda ya, maka si anak ini tetap pada kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Itu secara dari administratif. Yang kedua itu adalah asas ius soli. Siapa tahu apa itu asas ius soli? Kelahiran, Bu. Betul sekali. Di mana asas ius soli di sini adalah asas dari kelahiran seseorang. Di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan di mana dia lahir, tanpa harus memperhatikan kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Berarti ini kebalikan dari asas sanguinis ya. Karena asas ius sanguinis tadi itu berdasarkan dari keturunan kedua orang tua, sedangkan ini berdasarkan di mana dia dilahirkan. Yang ketiga itu adalah asas kewarganegaraan tunggal. Di mana asas kewarganegaraan tunggal di sini adalah hanya memiliki satu kewarganegaraan, tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Jadi yang keempat itu adalah asas kewarganegaraan bipatrid atau ganda. Maksudnya itu adalah asas ini memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Contoh, memiliki dua kewarganegaraan. Jadi contohnya itu seperti si anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan. Maka si anak ini boleh memiliki kewarganegaraan dua karena sampai dia berusia 18 tahun. Ketika dia sudah berusia 18 tahun, maka si anak ini wajib memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Jadi pembahasan selanjutnya itu adalah hak kita sebagai warga negara. Apa sih hak kita sebagai warga negara? Nah, hak kita sebagai warga negara itu yang pertama adalah memiliki kependidikan. Karena kenapa? Kita sebagai warga negara berhak untuk memiliki kependidikan maupun pengetahuan. Karena kenapa? Kependidikan memang sudah kewajiban dari negara atau pemerintahannya. Itu terdapat dalam pasal 28C ayat 1 ya. Yang kedua, hak untuk memeluk agama. Karena di Indonesia ini memiliki banyak sekali ya agama, baik agama Islam, agama Kristen dan lain-lain.
Contoh misalnya kan kita sebagai warga negara berhak untuk memiliki salah satu dari agama, yaitu kepercayaan kita sesuai dengan kepercayaan kita, dan beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing tanpa paksaan dari orang lain. Yang keselanjutnya itu adalah pekerjaan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Memang sudah kewajiban dari negara dan pemerintahannya. Selanjutnya itu adalah menikah dan berbiadi, mempertahankan hidup. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Sudah paham? Paham, Bu. Jadi pembahasan selanjutnya itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hak kita sebagai warga negara. Sekarang adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Di mana yang pertama itu adalah ikut serta dalam pembelaan negara. Di mana kita sebagai warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Bukan berarti harus bersifat radikal maupun anarkis, tapi melainkan pembelaan negara dalam bentuk lain. Yang kedua itu adalah menghormati HAM. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga itu adalah menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung hukum yang ada di Indonesia. Contoh nih, membayar pajak. Itu memang sudah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kenapa? Karena nanti pajak itu untuk negara dan pemerintahnya, nanti kembali juga ke rakyat dan masyarakatnya. Contoh yang kedua itu adalah taat akan aturan lalu lintas. Kewajiban selanjutnya itu adalah ikut serta dalam keamanan negara. Tadi sudah ada pembelaan, menghormati. Sekarang adalah keamanan. Kita wajib untuk ikut serta dalam keamanan negara. Karena kenapa? Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, mau bertanya apa sore ini? Bu, saya ingin bertanya, apakah pelaksanaan hak warga negara perlu dibatasi, Bu? Pertanyaan luar biasa, tepuk tangan untuk teman kita. Mungkin ada teman-teman yang lain mau jawab? Nggak ada ya? Jadi pertanyaan tadi, apakah hak dan kewajiban perlu dibatasi? Ya tentu perlu ya sore ini ya. Karena tetapi tidak perlu dihapuskan ataupun dihanguskan. Karena dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, warga negara ada kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak kita daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai asasi warga negara, dan ada kecenderungannya menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. Nah, menuntut hak-hak yang berlebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Itulah kenapa harus dibatasi hak dan kewajiban itu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya? Sudah Ibu sudah paham jawaban dari Ibu? Paham, Bu. Jadi Ibu mau bertanya kepada teman-teman. Mungkin dari teman-teman untuk Ibu mengetahui apakah teman-teman sudah paham akan materi hari ini. Jadi saya mau bertanya kepada Lardeti. Pertanyaannya adalah coba sebutkan kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu ikut serta dalam pembelaan negara, Ya, menghormati HAM, ya. tunduk pada pembuatan yang ditetapkan undang-undang. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Lardeti. Mungkin ada teman-teman yang lain mau nambahin? Ada, Bu. Ya, apa Pak Riani? Ikut serta dalam keamanan negara, menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sekarang Ibu mau bagi tugas kelompok nih. Kelompok ya, kita buat 2 kelompok saja ya. Ya, Bu. Kelompok 1 Suraimi dan sama si Lardeti. Kelompok 2 Marlina dengan Eva. Coba bentuk kelompok dulu. Sudah ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai media ini dan cara mengaplikasikannya ya. Jadi media ini adalah media amplop pertanyaan. Kenapa Ibu taruh media amplop pertanyaan? Karena di dalam amplop-amplop ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, nanti teman-teman akan maju ke depan untuk mengambil undian, yaitu perwakilan saja ya.
mengambil undian, kemudian nanti nomor berapapun teman-teman dapatkan di undian ini, maka nomor itulah yang akan teman ambil pertanyaan di amplop ini. Coba setiap perwakilan maju ke depan untuk mengambil undian. Ya, Bu. Ya. Ya, coba kelompok 1 yang mana? Nomor 3, Bu. Nomor 3 ya. Ibu ambil pertanyaan di amplop nomor 3. Nomor pertanyaan coba catat kelompok 1. Apakah hak dan kewajiban dapat dipisahkan? Sudah dicatat? Ya, Bu. Coba kelompok 2 apa? Nomor berapa dapat? Nomor 6, Bu. Nomor 6 ya. Kita ambil pertanyaan dari kelompok nomor 6. Pertanyaannya itu adalah, catat ya. Ya, Bu. Sebutkan dan jelaskan hak kita sebagai warga negara. Apa, Bu? Sebutkan dan jelaskan hak kita sebagai warga negara. Ya, Bu. Sudah ya. Sekarang coba teman-teman analisis pertanyaan itu, kemudian nanti presentasikan. Setelah presentasikan mungkin dari kelompok lain mau bertanya, itu akan dijawab oleh teman kelompok tersebut. Ibu tunggu 5 menit ya, Baik, Bu. dan ibu nilai kekompakan kelompoknya. Ada yang sudah siap? Belum, Bu. Belum. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Sudah siap? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba kelompok 1 presentasikan hasilnya. Baiklah, kami akan membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang Ibu tanyakan tadi. Apakah hak dan kewajiban dapat dipisahkan? Mengapa? Jawaban dari diskusi kami tadi ialah hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena hak merupakan hal yang seharusnya kita dapatkan. Biasanya dalam bentuk kebebasan untuk berekspresi, untuk menggunakan fasilitas umum. Sedangkan kewajiban merupakan sebuah hal yang kita harus berikan, biasanya dalam bentuk pajak. Baiklah, dari diskusi kami, apakah ada yang teman-teman tanyakan kepada kami? Ada. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jika hak dan kewajiban itu dipisahkan, apa yang terjadi? Coba diskusikan. Gantian ya bacanya. Baca dulu. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Akan terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan sosial yang berkepanjangan. Kelompok 2 sudah paham akan pertanyaannya? Paham, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Baiklah, kami akan mengakhiri hasil diskusi kami. Walangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok 2 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dipertanyakan tadi. Sebutkan dan jelaskan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Indonesia bukanlah negara yang menganut satu agama saja. Di Indonesia ini ada berbagai macam agama dan kepercayaan.
Kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 berkata, jika sebagai warga negara kita bebas untuk mengemukakan pendapat kita, warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka, baik lisan maupun tulisan. Ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Contoh hak warga negara yang ketiga adalah setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak untuk menerima pendidikan secara baik. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap orang memiliki kewarganegaraan Indonesia memiliki berbagai hak. Salah satunya adalah warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang dipertuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, di mana dikatakan jika warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan hidup secara layak di Indonesia. Selain itu, warga negara juga bebas untuk melakukan usaha terwujud tujuan itu. Dalam arti lain, kita sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan juga bebas untuk melakukan usaha supaya melayakkan dalam hidup tercapai asal caranya tidak menyalahi hukum dan aturan yang sudah ditentukan. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Apa yang akan terjadi jika hak kita sebagai warga negara tidak terpenuhi? Coba cari dulu apa pertanyaan dari temannya. Gantian ya bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Akan terjadi ketidakadilan dan harusnya seorang yang tidak dipenuhi haknya ini bisa marah dan memberontak. Bisa marah dan memberontak. Sudah paham kelompok 1? Paham, Bu. Sampai sini presentasi kami dari ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Ibu akan memperjelas lagi di mana tadi kelompok 1 pertanyaannya, apakah hak dan kewajiban dapat dipisahkannya? Tentu saja tidak dapat dipisahkan, betul sekali jawaban tadi. Karena kenapa? Hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, hak ini seperti menerima ya, sedangkan kewajiban itu memberi. Kayak gitu istilahnya. Jadi dari kelompok 2 tadi pertanyaannya apa tadi pertanyaan? Hak dan kewajibannya. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajibannya. Betul sekali tadi jawabannya ikut serta dan dalam pembinaan negara, menghormati HAM, tunduk pada pembuatan yang ditetapkan oleh undang-undang, ikut serta dalam keamanan negara. Jadi mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menyimpulkan dari hasil materi kita hari ini. Ibu akan kasih pulpen nih dari Malaysia. Memang ini betul-betul nggak ada di dunia, cuman satu ini. Siapa yang teman-teman mau jawab? Saya, Bu. Ya, apa Marina? Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir yang sepengetahuan saya yang saya dapat di pelajaran materi hari ini. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Ius soli adalah kelahiran, sedangkan ius sanguinis ialah keturunan. Sanguinis ialah keturunan. Ya. Dan hak sebagai warga negara ialah ada 4 hak sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara berhak
satu agama saja. Di Indonesia ini berbagai macam agama dan kepercayaan mereka. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 berkata, jika sebagai warga negara kita bebas untuk mengemukakan pendapat kita, warga negara bebas untuk mengemukakan pendapat mereka, baik lisan maupun tulisan, asal sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Itu artinya sebagai warga negara kita bebas untuk menyuarakan isi hati kita kepada pemerintah ataupun mungkin kebijakan asal sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. Contoh hak warga negara ketiga adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk menerima pendidikan secara baik, berhak untuk mengembangkan ilmu dan pendapat pengajaran demi kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi, semua masyarakat Indonesia berhak untuk menerima pendidikan dengan layak. Secara pendidikan adalah salah satu aspek yang bisa membuat suatu negara menjadi negara yang maju. Hal ini sudah tertera jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, di mana warga negara Indonesia berhak menerima pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar. Keempat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia memiliki berbagai hak. Salah satunya adalah warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, di mana dikatakan jika warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan hidup secara layak di Indonesia. Selain itu, warga negara juga bebas untuk melakukan usaha untuk mewujudkan tujuan itu. Dalam arti lain, kita sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan juga bebas untuk melakukan usaha supaya melayakkan dalam hidup tercapai, asal cara tidak menyalahi hukum dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sampai sini saja yang bisa saya ringkas ataupun kesimpulan. Bagus sekali kesimpulannya. Jadi pulpen yang termahal sedunia ini dari Malaysia akan diberikan kepada Marlina ya. Nah Marlina. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah, mungkin hari ini saja. Coba teman lihat kiri kanan belakang, mungkin ada sampah. Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah ataupun hilaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.